Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat dan penuh sukacita damai sejahtera. Dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali kita berjumpa kembali. Dan pagi ini saudara sekalian, sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita untuk membaca Yohanes pasal 4 ayat 8-14 demikian. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudaraku, kisah seorang perempuan Samaria yang tak disebut namanya di sebuah sumur sebagaimana yang telah kita dengarkan di hari kemarin, dicatat hanya di dalam kitab Injil Yohanes. Dan ini merupakan suatu peristiwa yang mengungkap banyak kebenaran dan pelajaran-pelajaran penting bagi kita saat ini. Kisah perempuan sumur ini melanjutkan bagian percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi dan anggota terkemuka dari Sanhedrin Yahudi yang dengan diam-diam datang menemui Yesus untuk mencari kebenaran. Kemudian dalam pasal yang keempat, kita dapat membaca tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang datang sendirian untuk mengambil air dari sumur. Pada waktu itu, ia datang ke sumur yang dikenal sebagai sumur Yakub yang terletak sekitar setengah mil jauhnya dari kota Sikar di Samaria. Perempuan ini adalah seorang perempuan Samaria yang rasnya benar-benar tidak disukai oleh bangsa Yahudi dan dipandang tidak layak bagi Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang Yahudi secara keseluruhan. Perempuan tanpa nama yang ada di sumur itu adalah seorang perempuan yang dikucilkan dan dipandang rendah bahkan oleh bangsanya sendiri. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa perempuan ini datang sendirian untuk menimba air dari sumur umum. Padahal ketika itu, pada zaman Alkitab, menimba air dan mengobrol di sumur adalah titik puncak bersosialisasi bagi para perempuan di hari itu. Namun, perempuan Samaria ini dikucilkan karena dianggap tak bermoral. Seorang perempuan yang belum menikah tetapi secara terang-terangan hidup bersama 6 laki-laki secara berturut-turut. Itulah sebabnya saudara sekalian, reputasi yang sangat buruk di masyarakat inilah memungkinkan ia seorang diri datang ke sumur dengan maksud tidak begitu banyak orang yang kemudian mereka bertemu dan bercakap-cakap. Kisah perempuan Samaria di sumur ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita terlepas dari kehidupan kita yang maksiat sekalipun. Dosa apapun dan seberat apapun, seburuk apapun, Allah mau mengasihi kita. Karena ia benar-benar menghargai kita. Hingga ia secara aktif mencari kita untuk menyambut kita dalam persekutuan dengan dirinya. Dan agar kita bersukacita dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saudara sekalian, perjumpaan dengan Yesus telah mengubahkan hidup perempuan ini. Sekarang ia merasa dihargai, dari dahulu merasa tidak berharga. Sekarang ia diterima, saat dulu ia merasa ditolak, dan sekarang dikasihi. Ia seorang buangan dan dianggap tak berarti, tapi kini ia sangat berharga. Saudara-saudaraku, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa semua orang adalah berharga di mata Allah. Dan bahwa Yesus menghendaki kita
dan untuk menunjukkan kasih kepada semua orang, termasuk kepada musuh-musuh sekalipun. Akibat perjumpaan Yesus, saudara sekalian, seseorang akan memiliki perubahan. Jika ia memiliki kekristenan sejati, maka ia akan dapat mengenal dirinya sendiri di hadapan Tuhan dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara sekalian, dalam melakukan firman ini. Ingatlah, siapapun kita, seberapa apapun kesalahan yang kita pernah buat, Tuhan tak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Karena itu Tuhan, marilah kita datang kepadanya sama seperti Nikodemus dan sama seperti para perempuan di Samaria ini, agar kita menemukan kasih di dalam dirinya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah bangun dari tidur kami masing-masing dan siap untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Mengingatkan kami bahwa Bapa selalu mengasihi kami. Seberat apapun kesalahan kami, Engkau selalu menerima kami apa adanya. Dan karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu hidup seturut dengan firman-Mu, semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal akan menyertai mereka sekalian. Dan dalam keadaan hidup mereka, Tuhan sendiri yang hadir dalam kesulitan-kesulitan dan pergumulan mereka hadapi. Apapun itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu. Mereka yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi dan sekolah-sekolah lanjutan, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan supaya mereka menemukan sekolah-sekolah yang tepat seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sertai kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.